Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Satwika dari kelas TIB angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek 1 Sains Komputasi materi Multiple Linear Regression. Sini saya menggunakan data untuk memprediksi gaji dalam 1 tahun per 1000 US dollar. Jadi berdasarkan faktor umur, pengalaman kerja, jenis kelamin, kemudian tingkat kelulusan, dapat memprediksi gaji dalam setahun per 1000 US dollar. Untuk data set sendiri terdapat umur sebagai variabel independen ke-1 atau X1, kemudian pengalaman kerja sebagai X2, lalu jenis kelamin sebagai X3, tapi kalau jenis kelamin datanya bisa laki-laki atau perempuan. Di sini saya menggunakan one hot encoding. Jadi jika karyawannya itu laki-laki, maka akan direpresentasikan sebagai angka 0. Kemudian kalau karyawannya perempuan, direpresentasikan menjadi angka 1. Lalu untuk tingkat kelulusan ada 3 tingkat ya, S1, S2, kemudian S3. Di sini saya representasikan S1 sebagai angka 1, kemudian S2 angka 2, dan S3 angka 3. Saya gunakan ordinal encoding karena ada urutannya ya, dari S1 sampai S3. Kemudian gajinya sebagai variable dependennya per 1000 US dollar, jadi 90 di sini artinya 90.000 US dollar, 65.000 US dollar per tahunnya. Kemudian setelah itu kita masukkan datanya ke dalam bentuk matriks. Jadi di sini n sama dengan jumlah data yang kita ingin. Setelah itu kita ubah datanya menjadi bentuk matriks. Jadi di sini n adalah jumlah datanya, kemudian x1 di data saya itu umur, kemudian x2 pengalaman, x3 jenis kelamin, dan x4-nya tingkat kelulusan. Kemudian matriks ini akan dikalikan dengan alpha, yaitu interceptnya, beta 1, beta 2, beta 3, dan beta 4, dan akan menghasilkan matriks ini yang kita ketahui. Jadi tujuan kita adalah mencari variabel alpha, B1, B2, dan B3, dan B4 untuk mendapatkan persamaan yang dapat memprediksi gaji dalam 1 tahun per 1000 US dollar. Perhitungannya sudah saya lakukan di Excel. Ini 1814 sebagai sigma X1, sigma X2, sigma X3, dan seterusnya. Dan di matriks tadi terdapat sigma X1, sigma X2, sampai sigma X4 sebagai hasilnya. Sudah terdapat di sini. Kemudian di matriks juga diminta hasil dari total sigma X1 kali X, sigma X1 kali X2, dan seterusnya. Sudah dihitung di sini. Kemudian setelah semua data sudah dihitung, dapat dimasukkan ke dalam matriks. Bentuknya seperti ini. 50 ini jumlah datanya. Kemudian ini sigma X1, sigma X2, sigma X3, sigma X4. Lalu di baris kedua ini perhitungan sigma X1 yang ada di spreadsheet di sini. Sigma X1 kali X1, X1 kali X2 sampai X1 kali X4. Kemudian di baris bawahnya perhitungan X2 sampai perhitungan X4. Kemudian hasil perkalian antara dua matriks ini akan menghasilkan matriks ini, di mana yang di atas ini adalah sigma XY, kemudian di bawahnya sigma X1 kali Y sampai sigma X4 kali Y. Setelah itu ubah matriks yang ada di sini menjadi matriks argumentasi, di mana matriks yang di sebelah kiri ini dan hasil antara perkalian dua matriks ini akan digabung menjadi satu. Lalu lakukan eliminasi Gaussian untuk mengubah matriks yang ada di sini menjadi matriks segitiga atas. Jadi di sini ada contoh matriks segitiga atas, di mana diagonal utamanya adalah 1. Untuk mempermudah substitusi mundurnya, sebenarnya diagonal utamanya bisa menjadi angka bilangan bebas, tetapi di sini saya ubah menjadi 1 untuk mempermudah substitusi mundurnya. Kemudian angka yang di bawah diagonal utama jadikan 0, angka yang di atas diagonal utama bisa bilangan bebas. Jadi kalau di matriks ini angka 50, 68872, 6345, 21, 149
angka-angka ini akan diubah menjadi 1, lalu angka di bawahnya menjadi 0. Di sini saya menggunakan eliminasi Gaussian dengan partial pivoting. Jadi baris dengan angka paling besar pada suatu kolom akan ditukar dengan barisan yang paling atas. Jadi misalkan langkah pertama, jadi tujuannya adalah membuat angka yang paling besar pada baris itu terdapat di posisi diagonal utama. Jadi pada baris 1, angka paling besar ada di sini, baris 2 paling besar di sini, 3 di sini, 4 di sini, dan 5 di sini. Jadi di sini kita mengubah kolom 1 terlebih dahulu. Di kolom 1, angka paling besar ada di baris kedua. Jadi kita tukar baris kedua dengan baris ke-1 menjadi seperti ini. Kemudian lakukan operasi eliminasi Gaussian sampai angka yang ada di bawah elemen diagonal utama itu menjadi 0. Kemudian lanjut ke kolom 2. Di kolom 2 angka yang paling besar ada di baris ketiga. Jadi kita tukar baris kedua dengan baris ketiga. Hasilnya seperti ini. 1829 ada di posisi diagonal utama. Lalu kita lakukan operasi eliminasi Gaussian untuk mengubah angka di bawah posisi angka yang ada di bawah ini menjadi 0. Kemudian di kolom ketiga ini kita tidak perlu tukar baris ya, karena angka paling besar sudah ada di posisi diagonal utama 3,855. Tapi di sini ada 1632. Sebenarnya ini kan angka paling besar di kolomnya. Tetapi karena di baris ke-1 dan 2 sudah dioperasikan dan angka yang paling besar sudah ada di posisi diagonal utama untuk baris 1 dan baris 3, kalau misalkan kita tukar baris 3 dan baris 2, ini akan merusak posisi diagonal utama dari baris kedua. Jadi kita tidak perlu row swapping lagi, karena dari ketiga baris ini angka 3,855 sudah paling besar di barisnya. Lakukan operasi eliminasi Gaussian lagi sampai angka ini menjadi 0. Dan kebetulan setelah operasi terakhir ini angka yang ada di sini juga menjadi 0. Jadi perhitungan eliminasi Gaussian hitungannya sudah selesai. Tapi di sini diagonal utamanya masih belum 1. Dan tadi sudah dijelasin sebenarnya diagonal utamanya berupa bilangan bebas juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi di sini saya ubah menjadi 1 untuk mempermudah substitusi mundur saja. Kemudian setelah matriksnya menjadi matriks segitiga atas, bisa dilakukan substitusi mundur. Pertama-tama ubah matriksnya menjadi persamaan terlebih dahulu, lalu melakukan substitusi mundur dari baris paling akhir, yaitu yang di sini. Kolom pertama menjadi B4, 1 kali B4 sama dengan 8980. Lalu hasil B4 nya disubstitusikan ke persamaan di atasnya untuk mendapatkan beta 3. Lalu diulangi terus sehingga mendapat alfa, B1, B2, B3, dan B4. Lakukan pengecekan menggunakan Octave untuk memastikan jawabannya sudah benar. Hasil dari Octave dan hitung manual sudah sesuai, maka jawabannya sudah dianggap benar. Di sini A sama dengan 50,845037 dan B1-nya minus 0,892, B2-nya 7,788, maaf. Dan B3 min 1143, B4-nya 8,98 sudah benar. Lalu didapatkan persamaan untuk memprediksi gajinya. Kemudian jika dilihat dari persamaannya, beta 1 memiliki angka negatif. Ini berarti semakin tinggi umurnya, maka gaji akan semakin menurun. Karena X1 tadi kan dilabelkan sebagai data umur. Kemudian X2, X3, dan X4 memiliki beta yang positif, yang berarti semakin tinggi variabelnya, semakin tinggi nilai variabelnya, maka gaji akan semakin naik. Kemudian di persamaan ini, nilai yang paling besar dimiliki oleh beta 3, yang artinya variabel X3, yaitu variabel umur, memiliki faktor paling besar terhadap gaji. Kemudian setelah didapatkan persamaannya, lakukan evaluasi regresi menggunakan metode root mean square error, mean square error, dan mean absolute percentage error. Rumusnya ada di sini. Kita hitung RSS sigma YI min YI prediksi, kemudian dipangkat 2. Lalu root mean square error sama dengan RSS dibagi jumlah data di akar, dan MAPE rumusnya ada di sini. MSE juga RSS bagi jumlah data saja. Perhitungannya ada di sini. Ini Y yang ada di dataset, kemudian ini Y prediksi,
memasukkan variabel yang ada di data ini ke dalam persamaan dan hasilnya sekian. Kemudian dicari residualnya, Y prediksi dikurangi Y, lalu didapatkan totalnya di sini, dan RMSE-nya 15,492, MSE-nya 240,01, kemudian MAPE-nya 14,187%. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.